dalam dosa, itu sudah dilihat oleh Allah sendiri. Benar. Termasuk Yesus itu sendiri. Iya. Karena dia melambangkan dirinya termasuk Adam tadi. Inilah bentuk aslinya. Yang abang ajukan tadi, Alfa dan Omega. Alfa dan Omega itu bisa dibilang gambar kita untuk mengikutkan diri. Udah lanjut. Mengikutkan diri. Kenapa diri? Tak mungkin, ya kan? Tak mungkin simbol iblis atau bahan-bahan lain, tak mungkin. Jadi pengertian alfa dan omega, Bang, kalau bahasa itu kan bahasa Yunani, benar? Jadi awal dan akhir. Jadi ketika itu sudah nyatakan dia itu alfa dan omega. Awal, saya ada di awal kehidupan. Saya akan ada di akhir kehidupan. Itu di alfa omega. Pengertian alfa omega itu ya. Saya ada di awal dan saya ada di akhir. Saya akan menghakimi bagi orang yang tidak percaya. Kepada siapa? Kepada Bapakku, kepada diriku, kepada Yesus, kepada Roh Kudus. Itu pokoknya. Nah, jadi aku akan menghakimi orang yang tidak percaya. Aku sangat murka kepada orang yang tidak percaya. Itu jangan lupa. Nah, sebenarnya ada yang disebutkan itu juga power. Power yang sebenarnya. Power ya. Power. Kekuasaan dia mutlak. Jadi tadi kan kita cerita, abang bilang Yesus, tapi di Alkitab manusia itu pertama kali Adam. Kalau abang cerita tentang tentang Yesus, Yesus awalnya bukan awal Allahnya, dia anak Allah. Tapi kalau kriteria manusia, kan kita manusia kan, kalau kriteria manusia Adam yang pertama. Dan ini tertulis. Tapi kalau abang lihat strukturnya, jadi ada situ Tritunggal. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau abang tanya mengapa gitu, enggak. Sudah memang dasarnya seperti itu. Jadi orang banyak yang salah tanggap begini masalah Tritunggal. Apakah Yesus itu Allah? Apakah ini? Dia menjadi satu komponen gitu loh. Misalnya contohnya kalau kita bilang aku bapak dulu, aku bapak dulu, aku karo, satu komponen, tapi dirinya satu. Jadi orang suatu sampai berpikir ya gitu loh. Jadi ketika ini kita cerita selingan ya, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, itu Allah yang berbicara. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Itu Allah yang berbicara. Ketika Roh Kudus berbicara bagaimana? Ini kita balik nih ya. Ketika Yesus tidak sanggup, maka Roh Kudus yang menguatkan. Maka kata Yesus ketika dia belum disalib, malam sebelum dia disalib dia berdoa. Kemudian dia minta kekuatan. Itulah kekuatan kita, itu Roh Kudus yang memampukan. Kadang-kadang kita sendiri nggak mampu, Bang. Begitu banyak masalah yang kita hadapi, masalah keluarga, masalah ekonomi, penyakit, masalah hubungan, terlalu banyak gitu loh. Sekarang aku tanya sama Abang, kalau manusia yang Abang bilang tadi Adam, kenapa Adam? Ya, kenapa Adam tidak taat? Kan gitu. Maka kalau kita jabarkan lagi, mengapa Adam tidak taat? Mana Pak? Hah? Dari mana Pak? Ngantar laundry. Muat lah. Mengapa Adam tidak taat? Karena godaan tadi. Godaan yang dilakukan oleh Hawa. Rayuan. Jadi
godaan tadi yang dilakukan si Hawa tadi terhadap Adam, bagaimana pula Hawanya? Hawa pun tak tahan. Ada cerita kayak orang. Lihat ibu muslim iblis memutarbalikkan perkataan. Kayak orang. Buah itu menarik, kata si ular. Buah itu enak. Ada sudah apa? Makan. Makan. Seperti itu dia. Nah, jadi terus. Sore baru. Maka ketika Yesus datang, Sore. Oh, masuk. memberikan harapan, dia memberitakan firman Tuhan. Dia tidak menyatakan Kalaupun dia dibelas, karena ada sakitnya, karena dia adalah sang pencipta. Baik hidup atau mati, dia mengatur semua. Aku mengatakan berani seperti itu, aku sudah mengalami kesaksian bisa mati kan? Dia mau mati gitu loh. Dia hadar 8 orang. Oh ya, dengan senjata satu aja. jadi kesaksian abang. Abang panggil Yesus ada pertolongan gitu. Ada penyelam. Ah, Itu yang pertama, yang kedua, menyelamatkan orang dari manusia. hmm. Kalau nggak dia mati, aku mati. Hmm. Karena tenggelam di tanah di dasar air. Hmm. Itu saksian. Saksian begitu antara orang Jawa dengan orang Batak berlari tentang masalah pendapat. Hmm. Hampir mau tiga-tiga. Ya kasih contoh. Ini darah. Kita bilang contoh. Tangan kita ya kan terburai dengan pisau tadi di darah. Apa hasil dari pertengkaran kita untuk menghasilkan keuntungan masing-masing? Oh pasti salah satu rugi, satu untung, satu rumah sakit, satu mati atau satu rumah sakit, satu penjara. Pilih mana? Pilih yang udah berserak ini atau kalian main terus? Ketiga yang itu aku dikantang sebagai seorang yang buatlah yang benar-benar jangan buat yang salah. Saya yang tahu saya kami dapat pertama kali lahir Tuhan Yesus manusia yang ingat Tuhan Yesus kalau kita bilang kan sebagai Tuhan sekarang ini dia manusia pertama dan manusia yang terakhir. Yesus sebagai pertama manusia pertama dari lahir pertama ini. Jadi kita nggak ada yang jago bang ya. Kita sesuai dengan firman. Ya. Kan kalau kita lihat dari kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian ya, kejadian. Kemudian Yesus itu adalah anaknya Allah. Yesus itu Anaknya Allah. kenapa Yesus itu? Dengar dulu, jangan dibantah dulu bang. Yesus itu anaknya Allah. Jadi kalau ibaratnya apa? Ibaratnya kan ada 3 itu. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Allah Roh Kudus. 3 komponen ini yang mesti kita camkan. Dan itu ada di Alkitab, bukan di karang gitu. Sudah. Kemudian Allah menciptakan sisi dunia. Pertama cakrawala dan kedua tumbuh-tumbuhan, membedakan antara laut dan daratan. Kan begitu ya ceritanya ya. Hari pertama sakit Kan begitu ya. Jadi di kejadian ada itu kan. Kemudian permasalahannya tadi kan ketika Allah menciptakan Adam adalah manusia pertama bang, gitu loh. Diciptakan Allah adalah manusia pertama Adam, itu ada di Alkitab. Kemudian karena Adam ini melanggar dari peraturan titahnya Allah, maka dia dikeluarkan dari Taman Eden. Kenapa? Karena sudah melanggar gitu loh. Jadi perintah Allah itu nggak bisa diganggu gugat. Itu hak fitunya Allah.
hak veto, hak kuasanya Allah gitu. Jadi kalau hak kuasanya Allah bagaimana ceritanya? Jadi Allah melihat itu tidak baik gitu loh. Dan ketika Adam tadi dan Hawa tadi termasuk pula, ini dapat hukuman tiga-tiganya ini bang. Maka hukuman pertama untuk Adam apa? Bersusah payahlah engkau. Kan begitu. Hukuman yang kedua untuk perempuan apa? Bersusah payahlah ketika engkau melahirkan. Nah, ketiga, pada ular apa? Nah, engkau akan dibunuh oleh manusia. Engkau akan menjala untuk mencari makanmu gitu loh. Nah, jadi ketika komponen tadi inilah, maka hubungan Allah dengan Adam semakin jauh karena Allah itu suci, kudus. Maka dosa itu makin bertambah. Upah dosa apa itu bang? Upah dosa itu adalah maut. Jadi ketika upah dosa itu maut, maka terjadilah apa yang terjadi? Penyakit, iri hati, egois, kedagingan dan lain-lain. Itu sifatnya daripada dunia. Jadi pikiran Adam tadi tidak murni lagi kepada Allah. Maka terus berdosa. Ada pembunuhan, ada perkelahian, ada perjudian, ada pemabukan, macam semuanya kan gitu. Ada yang sakit hati, ada yang iri hati, ada yang sombong. Nah, sehingga Allah merasa nggak benar ini. Gitu. Jadi nggak benar bagaimana? Dia utuslah anak yang tunggal. Belum lah bang. Dia utuslah anak yang tunggal tadi. Anakku Yesus. Kan begitu. Dengar dulu bang. Anakku Yesus. Maukah engkau menghapus dosa-dosa manusia ini? Mau. Maka dipertemukanlah. Kalau Yesus datang ke dunia tiba-tiba kan terkejut. Dia mesti menjadi manusia 100%. Maka dipilihlah seorang Bunda Maria. Kemudian dipilihlah seorang laki-laki yaitu Yusuf. Udah? Nah, kemudian dari Yusuf dan Maria ini lahirlah Yesus. Yesus bukan dilahirkan oleh persetubuhan antara si Yusuf dan Maria, tetapi dia dilahirkan oleh Roh Kudus. Nah, jadi kalau orang yang dilahirkan Roh Kudus, dia tidak terkontaminasi dengan dosa. Dia itu tidak terkontaminasi dengan dosa. Dia betul-betul memang dari surga gitu loh. Sedangkan kayak abang bilang tadi, Adam berdosa, Abraham berdosa, Daud semua berdosa. Kenapa? Karena itu lahir dari dunia. Ngerti nggak maksudnya tadi? Lahir dari dunia, lahir persetubuhan. Kita bukan negatif ya. Jadi Yesus itu memang betul-betul Roh Kudus. Yang mengandung itu Roh Kudus. Maka sampailah Yusuf dan Maria membesarkan Yesus sampai dewasa. Gitu ya. Jadi apakah itu dosa itu menjalar? Terus menjalar karena belum ada penghapusan. Kesombongan, maka ya kita lihat banyak yang kita lihat itu pertikaian, baik di Kejadian. Tapi ketika Yesus nyatakan dirinya itu sebagai Mesias, maka di dalam Alkitab ini berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Ketika itu, ini saya kasih perumpamaan bang. Ini Yesus tidur di atas kapal. Kemudian datang badai. Itu murid-murid ini ketakutan. Sampai Yesus dibangunkan. Maka kata Yesus, kalau ada imanmu sebesar biji sawi, maka engkau akan bisa memindahkan gunung. Itu firman, bukan karangan gitu loh. Jadi kalau menurut saya bang,
manusia pertama adalah Adam. Nah, udah. Jadi kalau abang bilang, tapi di Alkitab Yesus itu Alfa dan Omega. Iya. Tapi kita lihat bentuknya gitu loh. Kalau bentuk struktur dari kehidupan Yesus Alfa dan Omega. Tapi kalau dilihat dari struktur manusia tadi, Adamlah yang pertama sebagai orang manusia diciptakan Allah sebagai manusia. Maka di dalam Alkitab itu kan ada tertulis itu bang, keistimewaan kita tuh ada 3 komponen bang. Di dalam tubuh Adam itu ada 3 komponen. Itu mesti diucapkan. Pertama, di dalam tubuh Adam itu kita segambar dengan wajahnya Allah, mukanya Allah. Kedua ini kita apa? Kita diberi napasnya Allah. Kemudian ketiga di mana? Kita diberi kuasa terhadap semua makhluk di dunia ini. Berarti kasta kita paling tinggi. Itu yang diberikan Allah. Kemudian di dalam tubuh manusia itu ada 3 komponen juga. Apa itu? Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Roh inilah yang akan kembali kepada penciptanya, kepada Allah. Nah, kalau tubuh kembali kemana? Ke tanah, karena kita berasal dari tanah. Jadi jiwa itu perasaan, insting, itulah perasaan. Tapi kalau roh beda. Jadi kita yang menghubungkan kita dengan Yesus melalui doa apa? Roh. Jadi kalau kita misalnya di dalam doa itu masih ada akar kepahitan, masih ada kebencian, masih ada dendam, apakah itu yang diajarkan Tuhan? Enggak. Kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu firman Tuhan, Bang. Nah, jadi kalau firman Tuhan itu betul-betul tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Hiduplah dalam kasih. Kalau engkau dilempar, maka dibalas dengan lempar juga. Enggak, dibalas dengan kasih. Kalau engkau disakiti, balas dengan kasih. Itulah ajaran kita. Nggak ada istilah dalam ajaran itu, kalau engkau dibenci, maka 2 kali engkau membenci mereka. Enggak. Kalau di dalam firman Tuhan, tetap mengasihi. Begitu besar kasih Allah, maka dia mengutus anak yang tunggal untuk menyelamatkan manusia di dunia ini. Jadi, kalau abang bilang tadi, Yesus pertama itu lihat strukturnya. Dari mana abang kita lihat gitu loh. Apakah kita melihat dari struktur pembuatan manusianya atau awal daripada Yesusnya? Oke, ini potong. Silakan. Apakah kita manusia percaya Yesus itu Tuhan? Percaya, benar. Apakah kita percaya Allah itu Tuhan? Iya. Jadi bentuk Allah itu tidak jelas sama. Ya kan banyak kan gitu. Ya kan Tritunggal. Karena dia tidak menampakkan dirinya. Dia menampakkan manusia itu mutlak. Dia